Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Wah, apa kabarnya nih? Kita udah kembali lagi ke hari Minggu ya Kak Betul Angel. banget Kak Feli. Nah, untuk hari Minggu berarti udah waktunya kalian untuk Ibadah, sekolah minggu. Betul banget. Nah, untuk ibadah sekolah minggu kali ini kita mau dilayanin dari Komplek Dirgantara. Ada Kak Feli, Ada Kak Angel. di tim pemusik nih ada Kak Ogi di kajon, hai Kak Ogi, dan juga Kak Nando di gitar. Oke deh adik-adik semuanya sehat kan di rumah? Sehat dong. Sebelum kita mulai ibadah kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Bapa, untuk berkat, rahmat, rezeki yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih banyak juga Tuhan untuk kesehatan, untuk pribadi kami masing-masing, untuk keluarga kami juga Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami, Tuhan Yesus memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Sehingga kami bisa tertuju hanya kepadamu Tuhan dan kami bisa fokus, bisa dengar-dengaran, dan tidak bermain-main Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya, amin. Oke deh, biar semangat nih Kak Enja, kita mulai nyanyi aja kali ya Betul. Kak. Yuk bangkit berdiri yuk semuanya yuk. Ayo adik-adik yang di rumah kita harus tetap semangat, semuanya berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, dengar ya panggil nama saya, bisa ya? Let's go Kak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. kurang kencang. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita mau nyanyi satu lagi setinggi-tingginya langit ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, Sampai jongkok. lebih dalam kasih Yesusku. Angkat tangannya. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat semuanya ya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke. Terima kasih adik-adik yang di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya firman Tuhan ini dapat tertanam di dalam hati kami dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Adik-adik yang di rumah yang sudah bisa, silahkan membuka Alkitabnya. Yang belum bisa, silahkan meminta bantuan kepada papanya atau mamanya supaya adik-adik dapat mengikuti pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sudah mendapatkannya? Baiklah,
Kita akan sama-sama membacanya ya. Kita mulai. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Okelah adik-adik, apa kabar semuanya di rumah hari ini? Kak Teni berharap hari ini adik-adik semua yang mengikuti sekolah minggu online di sekolah minggu hari ini berada di dalam keadaan yang sangat baik dan penuh sukacita ya. Hari ini ceritanya berkisah di sebuah tempat bernama Betania, Israel Selatan. Ya, di mana di sana adalah kampung dari Marta, Maria, dan Lazarus. 6 hari sebelum Tuhan Yesus akan melaksanakan tugasnya sebagai penebus dosa bagi kita semua, Tuhan Yesus datang di kota Betania. Waktu Tuhan Yesus sampai ke kota Betania, maka Lazarus sebagai kepala keluarga, tempat di mana Tuhan Yesus akan menginap, menyediakan perjamuan bagi Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus berada di rumah Lazarus, maka saudaranya yang bernama Marta sibuk untuk menyiapkan semua hidangan yang akan diberikan atau yang akan disajikan dalam perjamuan tersebut. Mereka berada dalam sukacita yang sangat luar biasa. Dalam pelaksanaan atau kegiatan perjamuan itu, tiba-tiba saudara Lazarus yang bernama Maria mengeluarkan setengah botol atau setengah kati, ya, ukuran botol di sana, minyak narwastu yang sangat mahal itu untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Setelah ia meminyaki kaki Tuhan Yesus, maka ia melapnya dengan rambutnya yang panjang sambil mengucap syukur. Apa yang terjadi adik-adik? Di situ ada juga murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Pasti adik-adik mengingat nama ini, bukan? Nah, Yudas Iskariot memiliki hati yang sangat jahat karena ia selalu mengambil uang bendahara yang dia pegang untuk kepentingannya sendiri. Jadi ketika dia melihat bahwa Maria memberikan minyak narwastu yang mahal itu untuk meminyaki kaki daripada Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa kenapa minyak narwastu yang mahal itu tidak dijual seharga 300 dinar aja.
dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Kemudian Tuhan Yesus sudah tahu nih hati daripada si Yudas Iskariot. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa orang miskin setiap saat ada pada kamu, tetapi aku tidak akan ada bersama kamu sebentar lagi. Kemudian Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria. Bahwa semua yang dilakukan Maria adalah hal yang terbaik. Adik-adik yang terkasih, coba adik-adik membuka kamus Alkitab dan melihat harga 1 dinar adalah harga seorang bekerja selama 1 hari penuh. Kalau sekarang mungkin seharga 100.000. Adik-adik bisa mengalikan 300 dinar dengan 100.000. Berapa harga dari setengah kati minyak narwastu yang dipakai untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus? Adik-adik yang terkasih, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Maria sangat terpuji. Maria mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Maria juga melakukannya dengan hati yang tulus. Apa yang dilakukan oleh Maria? Semua itu karena Maria mengucap syukur dan juga ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan saudara laki-lakinya yang bernama, kata ini mau adik-adik menjawabnya di rumah. Siapa yang pintar menjawabnya? Ayo. Nah, yang bernama Lazarus. Ya, adik-adik yang terkasih, apakah adik-adik mau menjadi seperti Maria? Kalau yang mau menjadi seperti Maria boleh angkat tangan di rumah loh. Dan berjanji dalam hatinya bahwa hari ini dan seterusnya saya mau seperti Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria? Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, mengasihi Tuhan dan saudaranya, kemudian selalu bisa berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan untuk dirinya. Adik-adik yang terkasih, demikianlah cerita hari ini. Kak Teni berharap adik-adik bisa mengerti dan memahaminya di rumah. Ada beberapa pertanyaan yang akan Kak Teni kasih ke adik-adik. Silahkan mengikutinya ya. Boleh mengirimkan jawabannya di grup orang tuanya masing-masing. Kalau Dirgantara silahkan dikirim ke grup ke orang tua Dirgantara. Komplek-komplek yang lain boleh melakukannya seperti yang dilakukan di grup Dirgantara. Siap-siap, pertanyaan pertama. Ya. Sudah berapa kali Tuhan Yesus diurapi? Pertanyaan yang kedua yaitu upah 1 hari. Tadi Bu Kateni sudah bilang bahwa upah 1 hari adalah 100.000. Kalau begitu 300 dinar itu merupakan upah berapa hari? Yang ketiga, kalau 1 kati sama dengan 6 ons seperempat dan 1 ons sama dengan 30 mililiter, maka berapa jumlah setengah kati dalam hitungan mililiter? Dan yang keempat, berapa hari sebelum Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus mampir ke Betania? Dan yang kelima, mengapa Maria meminyaki
kaki dari Tuhan Yesus? Kata ini tunggu jawabannya ya. Dan mari kita akhiri ibadah pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dan membacakannya, juga mendengarkan ceritanya. Tuhan, ajar kami supaya hati kami mampu seperti Maria yang dapat memberikan persembahan yang terbaik dan juga mengucap syukur serta berterima kasih. Kiranya harapan ini kami gantungkan kepada Engkau saja dan Engkau memberkati kami supaya kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan ya yang dibawain oleh siapa tuh Kak Angel? Oleh Kak Teni. Betul, oleh Kak Teni. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham sama firman Tuhannya, bisa mengerti dengan mudah dan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Oke, sekarang kita harus nyanyi lagi nih Kak Angel biar tetap Betul semangat nih, adik-adiknya. harus tetap semangat, gak boleh ngantuk. Ayo Berarti kita bangkit berdiri berdiri lagi. yuk. Kita Ayo bangkit berdiri. berdiri. Kita mau angkat pujian, lagu apa Kak Meli? Biarpun gunung-gunung beranjak. Oke, pakai gaya ya adik-adik. Nah adik-adik nanti gerakannya adik-adik ikutin Kak Angel ya. Semuanya lihat Kak Angel untuk gerakannya. Oke kita mulai kakak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah selesai nih. Tapi adik-adik jangan lupa ya, setelah ini kita mau ada aktivitas, bukan Benar begitu Kak? banget. Nanti akan dibawakan oleh Kak Wita ya Kak. Iya sama kami Mak. Betul. Oke deh. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini, kita akan membuat sesuatu ya mengenai Maria meminyaki kaki Yesus. Nanti kira-kira bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, adapun alat dan bahan yang kalian perlukan. Pertama, kalian harus menyiapkan kertas HVS. Kemudian piring kertas atau styrofoam. Tapi kalau adik-adik di rumah tidak ada, boleh digambar di kertas HVS biasa ya. Kemudian gunting, lem, potongan origami, dan krayon. Nah, sekarang kita mau cara buatnya. Yang pertama, adik-adik menyiapkan kertas HVS yang sudah digambar atau dicetak. Adik-adik boleh gambar sendiri atau kalau adik-adik belum bisa, boleh dibantu mama papa di rumah ya. Kemudian, adik-adik menggambar pola botol minyak narwastu di piring kertas yang tadi. Seperti ini contohnya. Jika polanya sudah jadi, adik-adik boleh gunting gambarnya. Kemudian, botol minyaknya ditempel dengan potongan kertas origami kecil-kecil ya. Bentuknya bebas, boleh kotak, boleh lingkaran, apapun yang adik-adik suka. Jika sudah, tempel botolnya pada kertas HVS yang sudah ada pola kaki tersebut.
Jangan lupa nih adik-adik, nanti kakinya diwarnai ya menggunakan krayon. Kemudian, sebagai langkah akhir, jangan lupa ya, adik-adik harus kasih pesan di bawahnya. Sudahkah yang terbaik yang kuberikan? Selamat berkreasi adik-adik, selamat hari Minggu.